اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Hadirin rahimakumullah. Adapun tausiah judul adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya adalah sebagai pilar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, berburu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat kesehatan, dari nikmat kesempatan, apalagi nikmat keimanan dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukur. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah qudwatun hasanah ataupun uswatun hasanah bagi kita seorang muslim. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, kita harus bangga, kita harus mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala melantik kita sebagai umat Rasul, umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita umat muslim yaitu mampu mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya, mampu mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah selain beriman kepada Allah. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Allah sebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan tadi, qul in kana aba'ukum, yang pertama, kemudian wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Ini Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa katakanlah, jika bapak-bapakmu, kemudian anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu cintai, yang kamu usahakan tiap hari, perniagaan yang kamu khawatirkan atas kerugiannya, kemudian tempat tinggal yang kita cintai, yang kita sayangi, kendaraan kita yang kita rawat tiap hari, adalah kita lebih suka daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusan. Rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala menegur kita agar kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, mendahulukan perintah Allah dan Rasul di atas segala-galanya, meskipun itu bertentangan dengan akal. Meskipun kita lebih cinta anak istri kita yang kita cintai tiap hari, kita sayangi, ini kita harus mengeluarkan kecintaan
makhluk ada dari kita, kemudian kita masukkan hanya cinta Allah dan Rasulnya saja di atas segala-galanya. Inilah orang-orang yang mukmin sejati. Hadirin rahimakumullah. Apabila seseorang benar-benar cinta kepada Allah, kemudian dia ikut sunnah Rasulullah SAW, sebenarnya sunnah, dia bangga atas sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Rasulullah dijalankan, apa yang dikatakan Rasulullah dilaksanakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khusus keimanan khusus, yaitu kelezatan iman dalam dirinya. Alhamdulillah, hari ini kita lihat manusia sangat-sangat jauh dari perintah Allah, sangat-sangat jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang bebas, tidak ada aturan dari Allah ataupun Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah menjadi teladan bagi kita hadirin. Siapa lagi yang kita mau tiru, yang kita mau ikuti kalau bukan Rasulullah? Rasulullah adalah syafaat bagi kita pada kiamat nanti hadirin. Inilah satu Rasulullah SAW yang memberikan syafaat kepada kita. Umat-umat terakhir sebelum dia kan tidak akan masuk surga sebelum umat Rasulullah SAW masuk surga. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ataupun dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha telah menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai wanita-wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai wanita Ansar dan wanita-wanita Muhajirin. Tatkala turun kepada mereka itu ayat menutup aurat, maka hendaknya mereka mengenakan kain yang panjang, itu jilbab sampai ke atas dada mereka. Mereka memotong kain-kain mereka, lalu mereka menjadikan kain-kain itu sebagai penutup kepala. Ini syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah wajib menutup aurat bagi kaum wanita. Tiramakumullah. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kita apabila kita cinta kepada Allah, maka kita harus ikut ataupun kita harus ikut tata cara Rasulullah SAW ataupun kehidupan Rasulullah SAW. Yang mana kehidupan Rasulullah SAW kehidupan sempurna, kehidupan yang sangat subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wa ati'u Allah qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Allah, katakanlah, jika kau mencintai Allah dan Rasulnya, maka apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah akan mencintai kalian. Kemudian kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ghafurur Rahim. Dirahmatullah. Atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mari kita sama-sama, saya mengajak daripada pribadi sendiri, kemudian kita mengajak pada kaum muslimin, mari kita sama-sama berpegang teguh tali Allah dan Rasulnya. Apabila kita sudah mampu berpegang teguh kepada Allah, tali Allah, kemudian contohkan Rasulullah SAW, kita sudah sempurnakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita dan menjadi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dengan syarat kita harus taat kepada Allah dan kita harus ikut sunnah Rasulullah SAW, Nabi kita Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak daripada kami pribadi sendiri dan kami mengajak pada hadirin semua, mudah-mudahan dengan kita mentaati Allah, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW sekecil-kecilnya, kehidupan Rasulullah SAW kita ikuti, ini menjadi asbab akan menjadi kita menjadi Rasulullah SAW akan menjadi syafaat bagi kita. Dia akan berikan dari tangan kanan beliau yang terkaus yang mana kalau kita minum teguk saja, maka kita sudah mendapatkan daripada ketenangan, tidak akan haus selama-lamanya.
Hadirin rahimakumullah. Mungkin ya ini kan bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan taufiknya kita mendapat daripada petunjuk dan memberikan kekuatan untuk menjalankan ataupun menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang mana pada saat ini fitnah dunia di mana-mana. Kita menghidupkan sunnah, mereka mencaci. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mereka mencaci seperti ini dan sebagainya. Apabila orang melihat daripada memakai daripada pakaian sunnah, contoh daripada memakai daripada jenggot itu sendiri, mereka katakan sama seperti kambing dan sebagainya. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW yang harus kita atiullah wa atiur Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Kalau kita mampu benar-benar kita cinta kepada Allah Rasul, harus kita taat. Rasulullah itu yang paling baik, yang paling sempurna. Tidak ada sempurna tauladan kecuali Rasulullah SAW. Dari kehidupan sehari-harinya, dari Rasulullah SAW memakai pakaian dengan tangan kanan dan tangan kiri, memakai sendal dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau adalah suri teladan bagi kita semua. Amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.